Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami adalah peserta latsar CPNS tahun 2021. Kami dari kelompok 2 angkatan 3. Kelompok kami terdiri dari yang pertama Dr. Din Bagus Muhammad, kedua Dr. Fani Aprilia, ketiga Triuliarti, dan keempat Cynthia Anggraini. Saat ini kami sedang mengerjakan tugas wawancara wawasan kebangsaan dan bela negara. Kami mengangkat topik tentang pelaksanaan PPKM darurat. Untuk itu kami melakukan wawancara dengan 5 narasumber dari lapisan masyarakat yang berbeda. Yang pertama dengan Dr. Reza, yaitu dokter IGD Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Yang kedua dengan perawat Romi, perawat IGD Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Yang ketiga dengan ketua RT 05 RW 5 Kelurahan Kramat Jati Jakarta Timur, yaitu Bapak Rumaji. Yang keempat dengan mahasiswa UNJ Lutfia Miftah Falah. Dan yang terakhir dengan mahasiswa UPN Faus Amiroh. Yuk teman-teman, kita simak hasil tugas kami. Assalamualaikum Mbak Lutfi. Aku minta waktunya sebentar ya. Minta izin untuk melakukan interview. Mbak, aku mau ada beberapa pertanyaan nih. Silakan dijawab ya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, pertanyaanku yang pertama, Mbak Lutfi, bagaimana pandangan Mbak terkait pelaksanaan PPKM darurat saat ini? Nah, terus menurut Mbak, harapan dan hambatannya di mana? Mohon Mbak jelasin kalau menurut Mbak Lutfi gimana? Sebenarnya kan PPKM ini dilakuin karena utama kasus COVID ya Pak. Iya. Terus banyak juga kelangkaan dari tabung oksigen, terus juga kayak ruang rumah sakit itu udah penuh gitu ya, sama kewalahan tenaga kesehatannya. Betul. Terus di PKM juga ngejalaninnya banyak kayak tempat makan nggak bisa makan di situ gitu ya, makan langsung tuh nggak bisa. Terus di jalannya work from home. Kalau menurut aku untuk saat ini sih itu udah paling tepat, nggak ada cara lain gitu ya kalau untuk meminimalisir gitu dari kasus COVID. Ini udah paling cara yang paling tepat. Cuma mungkin dari masyarakat yang jadi apa ya, jadi rasanya karena udah tenang gitu ya Kak, udah banyak pembatasan, terus ada pembatasan lagi, apalagi mungkin yang sulit itu kayak pedagang kaki lima yang atau mungkin online ya kan, pedagang kaki lima itu susah mungkin yang jadi masalahnya deh. Makanya masyarakat banyak yang kayak udah terima atau sulit itu, tapi dengan sih ada kayak bantuan sosial juga ya Kak. Mungkin itu bisa jadi salah satu intinya buat masyarakat kalau misalkan pemerintah tuh masih peduli sama masyarakat. Terus kalau bisa sih, kalau menurut aku proses itu dalam bentuk uang, karena lebih fleksibel itu buat kebutuhannya Kak, dalam bentuk uang. Dan harapannya semoga kasus ini bisa turun gitu, dan semoga nanti bulan Agustus datang udah mulai banyak yang positif, terus ini mulai jalan-jalan. Sebagai dokter IGD nih dok, PPKM kan sudah berjalan kurang lebih 10 harian ini. Bagaimana, apakah ada dampak yang signifikan ke arah perbaikan atau mungkin sebaliknya? Kalau saya pribadi melihat memang dalam 3 minggu terakhir ini pasien COVID sangat-sangat banyak, terutama yang datang di UGD ya. Bahkan kita sampai kewalahan, bednya kurang, kemudian banyak pasien positif tertangani. Tapi kita mulai melihat perkembangan dalam 5 hari terakhir ini, pasien secara subjektif saya melihat jumlah pasien yang sedang menurun. Ya, mungkin memang ini sangat berefek signifikan terhadap penularan COVID. Jadi dokter termasuk yang mendukung untuk dilakukan PPKM ya? Ya, saya sangat mendukung. Apa tanggapan Anda tentang beberapa orang yang menolak untuk dilakukannya PPKM?
saya itu salah. Ini sudah program pemerintah untuk PPKM mengurangi wabah COVID ini. Nggak terkait wawasan kebangsaan, pernah dengar nggak? Ya pernah dengar sedikit-sedikit langsung itu. Apa itu menurut Mbak? Wasbom itu suatu tekad, kemauan untuk menjamin keberlangsungan, kedaulatan dan kesatuan bangsa. Sama ya kita berarti ya. Iya. Pernah dengar bela negara? Bela negara ya pernah dengar saya. Apakah itu menurut Mbak? Bela negara itu upaya yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan negara yang berdaulat. Nah, terkait dengan PPKM darurat tadi, kan ada nih sebagian masyarakat yang menolak pelaksanaan PPKM darurat, bahkan sampai membuat ricuh. Tanggapan Mbak bagaimana terhadap fenomena ini? Ya, saya sendiri nggak setuju ya sampai orang-orang ricuh terhadap PPKM, karena PPKM ini kan juga satu Demi kebaikan Iya. bersama, ya. demi kebaikan bersama kita juga. Dengan orang-orang yang menolak gitu, kira-kira apakah ada penyebab khusus sampai mereka menolak? Sepertinya karena sekarang kan zaman modern, jadi mungkin lebih besar itu disebabkan oleh hoax-hoax yang gampang tersebar. Berarti kurang masalah filternya ya untuk setiap informasi. Iya. Dalam hal ini, kalau sesuai pribadi dan profesi Bapak saat ini, apa aja sih wujud bela negara yang bisa dilakukan, Pak? Sesuai dengan tugas pokok kita sebagai Ketua Rukun Tetangga, yang pertama yang kita lakukan adalah mengkoordinir semangat untuk menciptakan suasana kerukunan, ketentraman warga, dan ketertiban lingkungan. Kemudian yang kedua mengkoordinir semangat gotong royong, saling tolong menolong, terutama dengan kompetensi masing-masing. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi tentang keputusan Pemda dan sosialisasi pelaksanaan protokol kesehatan. Ada nggak nih Pak saran dari Bapak untuk kami sebagai ASN agar menjadi ASN yang baik? Ya. Yang pertama saran saya adalah harus ada niat untuk pengabdian bela negara. Itu yang pertama. Yang kedua adalah semangat belajar untuk membekali diri dengan kompetensi masing-masing. Yang nomor 3 adalah jujur dan disiplin. Baik Pak, sampai di sini wawancara yang saya lakukan. Terima kasih atas waktu dan saran Bapak untuk saya dan kelompok. Terima kasih kembali, semoga wawancara ini dapat bermanfaat. Baik Pak. Selamat pagi, perkenalkan saya Dr. Fanny Aprilia. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya, kelompok 2, angkatan 3, mengenai analisis dan kesimpulan hasil interview yang sudah kami lakukan dengan beberapa narasumber. Adapun narasumber yang sudah kami lakukan interview adalah dari tenaga kesehatan, dari tokoh masyarakat, salah satunya adalah rukun tetangga, ketua dari rukun tetangga, dan ada mahasiswa juga sebagai calon penerus bangsa ini. Dari pertanyaan yang kami ajukan adalah mengangkat isu tentang PPKM darurat yang tengah dijalankan di masa pandemi ini. Pertanyaan pertama adalah mengenai bagaimana pandangan narasumber terhadap pelaksanaan PPKM darurat saat ini. Kemudian pertanyaan kedua tentang wawasan kebangsaan, apakah yang mereka ketahui tentang wawasan kebangsaan, kemudian tentang bela negara, apakah yang narasumber ketahui tentang bela negara dan upaya apa saja yang sudah dilakukan dalam kehidupan sehari-harinya, kemudian tanggapan terkait PPKM darurat dan sebagian penolakan masyarakat terhadap PPKM darurat dikaitkan dengan wawasan kebangsaan dan bela negara serta solusi yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari narasumber.
terakhir ada beberapa yang memberikan saran bagi kami calon ASN untuk kedepannya seharusnya kami bisa menjadi ASN yang seperti apa. Dari analisis dan yang kami bahas, dari masalah pertama, kebanyakan dari semua narasumber sangat setuju diadakannya PPKM darurat. Karena hal ini merupakan program pemerintah yang bertujuan baik untuk menekan penyebaran COVID-19. Kemudian ada beberapa hambatan mungkin terkait tentang pengetahuan tentang bagaimana cara menyikapi isu-isu hoax yang tidak benar, kemudian masalah ekonomi juga dan sosialisasi yang kurang. Kemudian untuk wawasan kebangsaan dan bela negara, semua narasumber memiliki pengertian dan pemahaman yang serupa dengan versi pelaksanaan sehari-hari yang berbeda-beda sesuai dengan profesinya. Jadi dari semua narasumber sudah melakukan apa itu wawasan kebangsaan dan upaya-upaya bela negara versi mereka. Untuk solusi semuanya sudah memberikan jawaban yang menurut saya sangat sesuai dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dari tenaga kesehatan, dengan adanya PPKM mereka sangat mendukung dan akan berusaha untuk menyampaikan kepada pasien-pasien dan keluarga pasien untuk tetap menerapkan PPKM darurat, tetap menjaga protokol kesehatan. Untuk kepala RT rukun tetangga akan membantu dengan segenap upaya untuk menyadarkan warganya bahwa PPKM darurat ini harus kita sukseskan bersama. Tidak bisa dijalankan 1-2 orang, tapi harus dijalankan bersama-sama supaya tujuannya tercapai. Dari mahasiswa sendiri, meskipun pembelajaran dilakukan jarak jauh, mereka tetap mendukung adanya PPKM darurat dan akan tetap berusaha sebaik mungkin belajar dari rumah sehingga setelah mereka lulus mereka bisa berkontribusi langsung sebagai masyarakat kepada bangsa ini. Dan beberapa berharap bahwa kami sebagai calon ASN setelah kami selesai melaksanakan pelatihan dasar ini, diharapkan kami bisa menjadi ASN yang beretika dan mampu untuk mengayomi masyarakat dalam membela negara ini dan memberikan contoh-contoh yang baik. Demikian dari hasil analisis yang kami lakukan terhadap interview kami dengan beberapa narasumber. Terima kasih.